Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, shalom, selamat hari Minggu, keluargaku yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh kembali berkumpul bersama, memuji menyembah Tuhan. Kita bersyukur buat hari demi hari penyertaan Tuhan nyata atas setiap kita, amin. Kita semua siap mau menyembah Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita yang baik. Sungguh dia layak untuk kita sembah, sungguh dia layak untuk kita puji. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, kita persembahkan ibadah kita menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Saja kita sama-sama menyembah Tuhan, kita datang bersyukur kepada Dia. Syakara rabatakara laba, syakara rabatakara laba, takara laba laba. Syakara laba yara laba 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 laba. Syikire nama yara nama syes. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa buat kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur. Besar setia-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu. Terima kasih ya Bapa. Sebab kami tahu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Hidup kami ini semua karena anugerah-Mu. Sebab itu kami menyembah-Mu. Sebab itu kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Biarlah hari ini ya Tuhan Yesus, kami persembahkan waktu ini menjadi ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hadirlah Engkau ya Roh Kudus. Penuhi kami Tuhan di saat kami menyembah-Mu. Kuasa-Mu memenuhi kami. Terima kasih ya Bapa. Terima
kasih ya Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, membawa sembah pujian kami. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru,
mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang yang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Kami percaya Tuhan, apa yang kami katakan itu berkuasa, Bapa yang baik. Itu akan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Bangsa kami akan dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus yang baik. Bahkan setiap hati berbalik daripada jalan-jalan yang jahat Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati kami Tuhan Yesus yang baik. Kami mengasihi bangsa kami dan kami tahu Tuhan, Engkau terlebih mengasihi bangsa kami Bapa. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa yang baik. Belas kasihan-Mu tercurah atas bangsa kami Indonesia. Selamatkanlah bangsa kami. Sembuhkanlah bangsa kami di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan Yesus, penuaian jiwa terjadi Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Kami katakan kepada COVID-19, diam dan tenanglah di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, hanya kuasa-Mu yang sanggup Tuhan Yesus menyembuhkan bangsa kami Tuhan. Kami datang Tuhan dengan kerendahan hati kami Bapa. Kami bawa pemimpin-pemimpin bangsa kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa yang baik. Berkati pemerintahan kami Tuhan. Bawa presiden kami Tuhan, wakil presiden, jajaran menteri yang ada Tuhan. Kau Tuhan berkuasa atas setiap hati mereka Tuhan. Kau alirkan kemana Engkau mau Tuhan Yesus yang baik. Kau berikan hati yang benar Tuhan kepada setiap mereka. Rasa takut akan Engkau Tuhan. Hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan Kau berikan di dalam nama Yesus. Kuat kuasa Roh Kudus memampukan mereka Tuhan untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dengan benar Tuhan. Kami serahkan Tuhan pemerintahan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan bagi para Tuhan Yesus pembimbing rohani kami Bapa, yang berjaga-jaga atas jiwa kami Tuhan, yang menuntun setiap kami di dalam kebenaran-Mu Bapa yang baik. Diberkatilah Pak Niko Tuhan, beserta keluarga dan tim pelayanan yang ada Tuhan. Biarlah kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan turun atas mereka. Tanda-tanda heran Kau nyatakan Tuhan. Terlebih isi hati-Mu Tuhan hari-hari ini Tuhan, bagi setiap kami jemaat-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami menjadi umat yang layak bagi Engkau. Berkati Tuhan, beri kesehatan, umur yang panjang, kekuatan yang daripada Engkau. Kau limpahkan setiap harinya Tuhan Yesus selalu baru. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau dahsyat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus yang baik, bagi Tuhan Yesus Gembala Rayon kami Tuhan, Pak Hani Andreas Tuhan beserta keluarga, tutup bungkus kuasa darah-Mu. Perlindungan-Mu sempurna, kesehatan, semangat yang baru selalu Kau berikan kepadanya setiap pagi Tuhan. Menuntun kami di morning blessing Bapa yang baik. Hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan semakin Kau nyatakan Tuhan Yesus yang baik. Bahkan lewat pelayanan morning blessing Tuhan, Kau menyatakan mujizat-Mu, Kau menyatakan tanda-tanda heran-Mu Tuhan di akhir zaman Bapa yang baik. Sehingga banyak orang Tuhan datang kepada Engkau Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa yang baik. Secara khusus kami berdoa Tuhan bagi Pak Herianto Tuhan, dan juga Umarni Bapak, keluarga besar yang ada. Nekia rabas sakaya rabas shikiria rabas. Kami memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus yang baik, dengan kesehatan yang sempurna di dalam nama Yesus. Kekuatan-Mu dilimpahkan Tuhan atasnya Bapa. Hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan, kapasitas yang lebih besar Kau tambahkan kepadanya Tuhan Yesus yang baik. Bahkan Tuhan Kau memampukan dia Tuhan Yesus untuk menjadi gembala yang baik seperti Engkau Tuhan. Kau menuntun dia Bapa yang baik
Bahkan Tuhan, apapun menjadi kerinduannya, itulah menjadi kerinduan-Mu juga Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah segala kemuliaan, kejayaan hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya. Kami terima segala apa yang kami doakan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Katakan amin. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Tuhan kita. Masih mau lebih lagi memuji Tuhan, amin. Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah saja, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyerukan nama Tuhan kita yang dahsyat. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Biarlah hari-hari ini gereja Tuhan bangkit. Apapun situasi kita, Tuhan ada berjalan bersama dengan kita. Amin. Bangkit, serukan nama Yesus bersama. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bersama katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sorakan haleluya. Bersama katakan bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Semua katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Bersama kita tepuk tangan di atas kepala kita. Katakan nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Namamu yang berkuasa Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Nama Yesus di atas segala nama. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita. Kita memberikan persembahan yang terbaik. Kita percaya kita yang menabur akan pulang membawa berkas-berkas yang berlimpah-limpah daripada Tuhan. Haleluya. Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya.
Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, Iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan, bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal, Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasihnya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabatani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya. Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan rohnya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa Sorgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya.
Bapa memberikan Roh Kudus-Nya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik, serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Engkau berbicara bagi setiap kami. Tuntun kami Tuhan, ajar kami lewat kebenaran-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh jiwaku memujimu. Ku memujamu, ya Allahku. Ku berikan hatiku Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, Yesus Tuhan, nyatakan jalanmu. Haleluya. Oh rapatakaralaba shikaralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami boleh memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan, menjamah, melawat setiap kami. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi setiap kami Tuhan. Roh-Mu mengajar kami Tuhan. Roh-Mu menanamkan dalam hati kami apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami Tuhan pada hari ini. Biarlah pesan firman Tuhan ini membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Pribadi-pribadi yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi juga hamba-Mu Tuhan. Hamba tidak dapat berbuat apa-apa di luar Engkau Tuhan. Hamba mengakui, biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom saudara. Mari yang belum duduk, saya persilakan duduk saudara. Kita siap mendengar firman Tuhan hari ini. Amin. Ada amin? Haleluya. Saudara, hari ini saya berikan judul sharing hari ini adalah umat yang layak. Sama-sama katakan umat yang layak. Saudara, berjalannya gereja ini, Tuhan telah memberikan visi lewat gembala pembina kita, bahwa gereja ini tujuannya adalah untuk mempersiapkan umat yang layak. Sama-sama katakan, mempersiapkan umat yang layak. Haleluya. Saudara, mari kita lihat apa yang menjadi kata firman Tuhan mengenai umat yang layak. Saudara, mari kita baca dari Lukas 1 ayat 17, saudara. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar,
dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saudara, kalau bicara tentang menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya, ini artinya apa, saudara? Bahwa ternyata berarti ada sebaliknya, bahwa ada umat yang tidak layak. Tapi saya berdoa setiap kita adalah umat yang layak. Ada amin? Saudara, umat itu bukan bicara tentang orang-orang di luar, saudara. Umat itu bukan bicara tentang orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Ketika dikatakan umat yang layak bagi Tuhan, artinya orang itu sudah jadi umat. Tetapi layak tidak layak. Ini ada dua hal yang berbeda. Dan ingat, penghakiman adalah milik Tuhan. Saudara, kita tidak bisa menghakimi orang layak atau tidak layak berdasarkan penilaian kita sendiri. Tapi biarlah hari ini saya berdoa, firman Tuhan memberikan kepada kita hikmat, sehingga kita dapat menilai diri kita di hadapan Tuhan, dan supaya kita dapat hidup sebagai umat yang layak bagi Tuhan. Saudara, kalau kita lihat, saudara, apa yang dikatakan dalam Lukas 1 ayat 17 ini, diambil dari Maleakhi 4 ayat 5-6. Saudara, mari kita akan baca juga sama-sama, saudara. Maleakhi 4 ayat 5-6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu, menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara, di sini Tuhan mengatakan bahwa dia akan mengutus Nabi Elia, saudara. Nabi Elia ketika Maleakhi menubuatkan ini, Elia sudah tidak ada secara fisik, ya, sudah diangkat oleh Tuhan. Saudara, tapi dalam kitab perjanjian baru, saudara, dikatakan roh dan kuasa Elia. Jadi jelas ini menggambarkan bahwa Elia yang datang bukan Elia yang lama, ya, yang dari perjanjian lama itu turun, enggak. Tapi orang-orang yang akan bekerja, atau bergerak, akan berjalan di dalam spirit dan di dalam kuasa seperti yang Tuhan berikan kepada Elia. Di dalam kisah Elia, saudara, ada hal yang dahsyat dan luar biasa yang Tuhan percayakan kepada Elia, saudara, untuk mempersiapkan umat bagi Tuhan. Gimana caranya, saudara? Elia adalah nabi yang Tuhan percayakan membuat mujizat yang luar biasa. Yaitu apa, saudara? Nabi Elia pernah bernubuat dan 3,5 tahun tidak ada hujan di Israel. Lalu Tuhan pakai dia, saudara, untuk melawan 400 nabi-nabi Baal, untuk lomba menurunkan api dari langit, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Kejadian itu membuat seluruh bangsa Israel bertobat kembali kepada Tuhan dan mengakui bahwa hanya Tuhanlah Tuhan mereka. Kemudian Elia berdoa dan hujan kembali turun atas Israel. Saudara, hari-hari ini saya percaya, saudara, Tuhan akan membangkitkan Elia. Supaya apa, saudara? Supaya hati bangsa ini, supaya hati umat Tuhan, setiap kita adalah umat Tuhan, amin, kembali berbalik kepada Tuhan. Kalau tadinya jauh, saudara, kembali. Kalau tadinya tidak lagi hatinya kepada Tuhan, kembali hatinya kepada Tuhan. Dalam full Bible, dalam Alkitab penuntun hidup berkelimpahan, saudara, datangnya hari Tuhan itu dibagi atas dua, saudara. Itu pertama, Yesus datang sebagai Mesias, Juru Selamat, ya, lahir melalui perawan Maria, kemudian mati di atas kayu salib. Itu adalah kedatangan Tuhan Yesus kali yang pertama. Saudara, ini juga bicara tentang kedatangan kedua, yaitu kedatangan Tuhan Yesus datang sebagai Raja. Saudara, bukankah kita sedang menantikan hari-hari itu, saudara? Dan saya percaya, saudara, melihat tanda-tanda yang terjadi, kita sedang menantikan kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan waktunya sudah sangat singkat. Katakan sudah sangat singkat. Karena itu, saudara, hari-hari ini saya percaya Tuhan juga akan kembali membangkitkan orang-orang dengan spirit dan kuasa Elia untuk melakukan dua hal, saudara. Dan dua hal ini, saudara, yang akan menentukan kita apakah kita menjadi umat yang layak bagi Tuhan atau umat yang tidak layak. Saudara, mari perhatikan bahwa dari Lukas 1 ayat 17 atau dari Maleakhi 4 ayat 5-6 tadi, saudara, menunjukkan ada dua hal yang harus terjadi, saudara, supaya kita menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Yang pertama, saudara, adalah hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak berbalik kepada bapa-bapanya, saudara. Saudara, kata kembali ini mengacu kepada sesuatu yang tadinya ada di situ, pergi, lalu kembali lagi, berbalik, ya, saudara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kembali artinya balik ke tempat atau keadaan semula. Saudara, ini bicara tentang apa?
ini bicara tentang hubungan yang dipulihkan. Sama-sama katakan, hubungan yang dipulihkan. Hubungan siapa yang dipulihkan di sini, saudara? Bapa, anak. Ya. Anak dengan bapa. Ini bicara apa? Ini bicara tentang pertama, hubungan yang dipulihkan adalah hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Katakan hubungan saya dengan Tuhan. Saudara, di dalam perjanjian baru jelas sekali menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus menyebut Tuhan itu sebagai Bapa. Dan dia mengajar kita untuk berdoa kepada Tuhan dengan cara menyebut dia sebagai Bapa, saudara. Dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa kita orang-orang percaya diberinya kuasa menjadi anak-anaknya. Saudara, jadi yang dikatakan anak adalah saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin. Kalau kita anaknya, artinya firman Tuhan ini berbicara tentang hati kita kembali kepada Bapa. Ini bicara tentang pulihnya hubungan kita dengan Bapa. Kembali seperti semula, kembali seperti sedia kala, di mana seharusnya hubungan kita dengan Bapa itu seperti itu. Hubungan manusia dengan Bapa itu bagaimana? Hubungan manusia dengan Tuhan itu seperti apa? Saudara, kita ambil contoh di Taman Eden. Manusia pada waktu itu mereka bergaul dengan Tuhan. Adam bergaul dengan Tuhan. Adam bahkan berjalan bersama Tuhan. Kita lihat di dalam Kejadian bagaimana Adam bisa mengetahui bunyi langkah Allah, saudara. Dia akrab dengan Tuhan. Saudara, apa yang terjadi bahwa manusia itu sempat terpisah dari Allah. Oleh karena apa? Oleh karena dosa-dosa manusia. Sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu rusak. Saudara, Tuhan Yesus datang mati bagi setiap kita, saudara. Ketika firman Tuhan katakan, ketika kita menerimanya, saudara, kita kembali dikuduskan, kita kembali boleh membangun relationship dengan Tuhan. Tapi pertanyaannya, apakah dengan pulihnya hubungan itu, kita menjalin hubungan dengan Tuhan? Apakah dengan pemulihan yang Tuhan kerjakan itu, kita mau berjalan dengan Tuhan, mengenal Tuhan, kita rindu akan Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita menjalin hubungan seperti sedia kala manusia pertama Tuhan ciptakan, Adam pertama dengan Bapa. Saudara, hubungan itu pulih. Jikalau apa? Jikalau antara pihak ini yang tadinya sempat tidak pulih hubungannya, sempat rusak hubungannya, kembali seperti sedia kala, saudara. Dulu manusia akrab dengan Tuhan. Tapi hari-hari ini, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan punya hubungan yang akrab dengan Tuhan? Kita rindu hadiratnya, kita berbicara dengan Dia, kita mendengarkan suaranya. Apakah kita melakukan hal itu, saudara? Saudara, jangan sampai kita menjadi orang-orang Kristen yang katanya Kristen, tapi hubungan kita dengan Tuhan itu rusak. Hubungan kita dengan Tuhan itu masih jauh. Kita nggak ada kerinduan untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita nggak ada kerinduan buat firman Tuhan. Kita nggak ada kerinduan untuk mengenal firman-Nya, mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, mari kita cek hari-hari ini. Apakah hubungan kita dengan Tuhan betul-betul pulih, saudara? Kalau hati anak jauh dari Bapa, ini bicara tentang anak itu nggak mau dekat sama Bapa. Ini bicara tentang anak tidak mau punya hubungan dengan Bapa. Ini bicara tentang anak nggak peduli apa yang menjadi kehendak Bapa buat dia. Tapi anak yang pulih di hubungannya dengan Bapa, dia pasti mau menyenangkan hati Bapanya. Dia pasti berkomunikasi dengan Bapanya. Dia pasti mau dekat-dekat dengan Bapanya. Saudara, hari-hari ini, mari kita cek. Kita punya nggak hati seperti itu? Kita punya nggak kedekatan seperti itu dengan Tuhan? Saudara, firman Tuhan katakan, kalau kita mencari jalan sendiri, itu kita seperti domba yang sesat, saudara. Dalam Yesaya 53 ayat 6a. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Kalau kita masih mengambil jalan sendiri-sendiri, artinya kita ini masih belum berjalan bersama Bapa. Kita belum mengenal jalan-jalannya. Kenapa kita masih mengikuti jalan sendiri, kemauan sendiri, saudara? Ini menandakan bahwa hubungan itu belum pulih seperti sedia kala. Hubungan yang seperti yang Tuhan desain, saudara dan saya alami. Hubungan yang dekat dengan Tuhan, yang Tuhan kehendaki, itu belum terjadi. Terlihat dari apa? Terlihat dari banyak orang membuat aturan sendiri, saudara. Tidak mengikuti aturan Tuhan. Banyak orang mau diberkati Tuhan, tapi nggak mau berjalan bersama Tuhan. Banyak orang mau ditolong oleh Tuhan, tetapi nggak mau mengikuti jalannya Tuhan. Banyak orang mau diselamatkan oleh Tuhan, tapi nggak mau menjalankan perintah Tuhan.
Saudara, ini nggak bisa terjadi seperti itu. Kalau kita percaya sama Tuhan, kalau hubungan kita pulih dengan Tuhan, saudara, maka kita pasti mengikuti jalan-jalannya. Kita pasti ikut caranya Tuhan. Kita pasti mau mengenal perintah-perintahnya. Haleluya, katakan amin. Saudara, pada waktu zaman Elia, saudara, orang Israel bahkan mereka mendua hati. Dengan apa, saudara? Mereka nyembah Tuhan, ya beribadah kepada Tuhan, tapi juga beribadah kepada Baal. Saudara, Tuhan nggak mau kita jadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang mendua hati, yang katanya ngikut Tuhan, tapi juga ngikut dunia, ngikut cara sendiri. Kita mau ngikut Tuhan, tapi harus dengan kemauan kita. Tapi harus dengan caranya kita, saudara. Kalau ngikut Tuhan, ya pakai caranya Tuhan dong, bukan caranya kita. Masih ada orang-orang Kristen yang percaya Tuhan katanya, tapi juga percaya kepada ramalan, percaya kepada dukun, percaya kepada ramalan bintang-bintang, syok. Saudara, jangan sampai kita jadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang mendua hati. Amin. Saudara, kalau hubungan kita dengan Tuhan beres, maka terjadi pemberesan yang kedua, yaitu apa? Hubungan antara kita dengan sesama. Orang yang beres hatinya, orang yang telah mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan sebagai Bapa, dia menjadi anak-anak Allah, saudara, maka sifat-sifat Allah juga terimpartasi di dalam dirinya. Salah satunya adalah dia pasti mencari damai, saudara. Katakan amin. Bayangkan Tuhan saja rela turun dari tahtanya, dari sorga turun ke bumi, saudara. Demi apa? Demi supaya saudara dan saya bisa tercapai kedamaian. Saudara, maka kalau kita adalah orang-orang, umat yang berkenan sama Tuhan, umat yang katanya hubungan kita telah pulih dengan Tuhan, maka kita juga rindu punya pemulihan hubungan dengan orang-orang lain. Saudara bisa bayangkan ini, saudara. Anggaplah kita ada di satu rumah, kita adalah anak-anak, saudara. Lalu Tuhan sebagai Bapa di dalam rumah itu. Saudara, bayangkan kalau anak dengan anak ini berantem. Saudara, gimana keadaan rumah itu? Pasti tidak nyaman. Dan Bapak pasti ngomong kepada anak. Contoh, si Andi sama Budi. Contoh saja, saudara ya. Andi sama Budi berantem di rumah. Wah, bertengkar dan sebagainya. Bapak yang cinta damai pasti ngomong begini. Andi, Budi, Papa nggak mau loh kalian berantem. Ayo damai. Saudara, Andi dan Budi kalau punya hubungan yang benar dengan bapaknya, dia rindu menyenangkan hati bapaknya, mereka pasti damai. Tapi bayangkan kalau Andi berkata, nggak mau Bapak. Enak aja. Bapak pilih, saya atau dia. Wah, saudara, ini ngaco, saudara. Pasti ribut, saudara. Dan ini artinya bahwa Andi juga hatinya terhadap Bapak itu tidak tulus, tidak benar. Saudara, kalau hari-hari ini kita sebagai orang-orang, kita mau menjadi umat yang layak di hadapan Tuhan. Saudara, kalau hubungan kita dengan Tuhan pulih, saudara, maka juga harus terjadi pemulihan hubungan antara kita, anak-anak Tuhan. Katakan amin. Saudara, kemarin saya ikut morning blessing, saya baru menyadari, saudara ya. Hari-hari ini, saudara, iblis bekerja salah satunya dengan cara apa, saudara? Dengan cara mengadu domba anak-anak Tuhan. Dia membuat musuh-musuh palsu, musuh-musuh buatan, artificial enemy, saudara. Saudara, artificial enemy ini seperti apa? Saudara, Alkitab berkata bahwa musuh atau lawan kita adalah iblis. Lawan kita bukan orang-orang sekeliling kita. Efesus 6 bahkan menjelaskan lebih rinci bahwa musuh kita bukan darah dan daging, saudara. Tapi banyak orang hari-hari ini, mereka diadu antara orang dengan orang, saudara. Mereka menganggap bahwa darah dan daging itu adalah musuh mereka. Saudara, hari-hari ini, saya ingat, saudara, kurang lebih 2 atau 3 minggu yang lalu, saudara, saya sharing dalam khotbah bahwa bagaimana Tuhan ingatkan saya, hari-hari ini iblis lagi mencoba strategi yang namanya divide and impera, saudara ya, divide and conquer, saudara. Dengan cara apa? Dia adu anak-anak Tuhan, dia adu antara suami dengan istri, dia adu antara pemimpin dengan bawahan, saudara. Dia adu mungkin gembala dengan jemaat atau pengerja dengan pengerja, diadu, saudara. Padahal kita ini bukan musuh. Padahal orang bukan musuh kita. Tapi firman Tuhan dengan jelas katakan lawanmu si iblis. Iblislah musuh kita. Saudara, kemarin di morning blessing diceritain bagaimana kisah Daud, saudara. Ketika Daud sudah diurapi Tuhan, suatu kali dia
ke medan perang. Dia maksudnya bukan mau ikut berperang, tapi di situ dia mengantarkan roti atas pesanan bapaknya untuk abang-abangnya. Salah satu abangnya, yaitu anak sulung, yaitu Eliab, saudara, ada di medan peperangan itu. Waktu Daud sampai di situ, saudara, Daud melihat Goliat menentang barisan Israel. Siapa yang menjadi musuh Israel? Tentara Filistin pada waktu itu. Dan siapa yang maju untuk menentang orang Israel? Goliat, saudara. Tetapi, saudara, dikisahkan pada waktu itu, Eliab malah mendatangi Daud dengan amarah. Dia marahin Daud. Dia berkata, aku tahu kejahatan hatimu. Padahal Daud nggak berbuat apa-apa terhadap Eliab. Tapi kenapa Eliab mengatakan dia jahat hatinya? Saudara, ini tidak lain adalah karena di dalam hati Eliab ternyata ada sesuatu hal yang tidak beres, saudara. Mungkin dia sempat iri terhadap Daud karena bukan dia yang diurapi oleh Samuel, tapi Daud, saudara. Tapi saudara, lihat sikap Daud, saudara. Inilah yang menandakan bahwa dia adalah umat yang layak di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, aku telah menemukan Daud bin Isai, seseorang yang berkenan di hatiku. Saudara, Daud tidak meladeni Eliab, saudara. Karena dia tahu bahwa Eliab itu adalah abangnya. Eliab itu bukan musuhnya. Sehingga dia hanya berkata kepada abangnya, aku kan nggak sesuatu, aku kan cuma bertanya doang. Lalu dia beralih dari Eliab. Saudara, kalau dia meladeni pertengkaran dengan Eliab, saudara, maka kemungkinan besar Daud tidak akan maju menghadapi Goliat, saudara. Tapi Daud akan bertengkar, akan berhadapan dengan abangnya sendiri, saudara. Dan apakah akan ada kisah kepahlawanan Daud? Saya rasa tidak akan terjadi. Tapi saudara, inilah yang Tuhan mau. Supaya kita tuh tahu musuh sebenarnya kita, saudara. Musuh kita bukan darah dan daging, tapi roh-roh jahat di udara. Penguasa-penguasa udara. Pemerintah-pemerintah udara yang jahat, saudara. Saudara, hari-hari ini, suami, istri, mungkin ada hubungan yang rusak. Dengar baik-baik, istrimu bukan musuhmu. Suamimu bukan musuhmu. Mereka adalah partnermu. Mereka adalah rekanmu. Engkau adalah satu, engkau sudah dipersatukan di dalam pernikahan. Saudara, apa yang menjadi masalah yang dihadapi suami istri? Mari bersatu, ya. Pasanganmu bukan musuhmu. Katakan, pasanganku bukan musuhku. Mungkin teman sekantor, saudara, ya. Salah paham atau salah pengertian atau beda pemahaman, saudara. Saudara, dengar, dia bukan musuhmu. Amin, saudara. Perangi spirit yang di belakang itu, yaitu spirit musuh yang sedang membuat artificial enemy, saudara, sehingga kita memerangi musuh yang salah, sehingga kita tidak mencapai kemenangan dan janji-janji Tuhan yang Tuhan sediakan. Tapi saya berdoa dan saya percaya, saudara, kalau kita mau hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan, maka kita juga mau hubungan kita dengan sesama kita dipulihkan. Amin. Suami dengan istri, bapak dengan anak, anak dengan bapak, ya, hubungan antar teman di dalam gereja, saudara, ya. Mari kita tuh mau dipulihkan. Amin. Jangan sampai iblis berhasil mengalihkan isu yang tadinya untuk menghadapi musuh, jadinya menghadapi saudara sendiri. Yang tadinya untuk menghadapi dia, akhirnya kita sibuk berperang di dalam, saudara. Hati-hati taktiknya iblis. Adu domba. Haleluya. Kalau kita mau menjadi umat yang layak, izinkan hari ini Tuhan memulihkan hubunganmu. Hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan sesama. Haleluya. Saudara, hal yang kedua yang kita harus perhatikan kalau kita mau menjadi umat yang layak. Yang pertama tadi adalah pemulihan hubungan, saudara. Yang kedua, saudara, bicara tentang apa? Pikiran orang-orang durhaka dialihkan kepada pikiran orang-orang benar. Katakan, pikiran orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Pikiran orang-orang durhaka kepada pikiran orang benar, ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang pertobatan. Katakan pertobatan. Ini bicara tentang bagaimana kita yang tadinya adalah orang-orang durhaka di hadapan Tuhan, orang yang nggak melakukan firman Tuhan, orang yang melakukan keinginan daging, saudara, beralih menjadi pikiran orang benar. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, orang yang mencintai firman Tuhan, orang yang dipimpin dalam kebenaran. Katakan amin. Saudara, pikiran orang-orang durhaka itu kayak gimana? Saudara, kita lihat, saudara, ya. Tadi kita bahas tentang spirit Isabel yang dilepaskan bersamaan dengan hari-hari terakhir, hari-hari ini, saudara. Saudara, spirit Isabel ini seperti apa? Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, saudara, spirit Isabel ini membuat seluruh bangsa Israel itu berdosa terhadap Tuhan. Dengan apa? Mereka berzina dari Tuhan dengan mengikuti Baal, saudara.
Saudara, bahkan di dalam Wahyu juga dituliskan bagaimana Isabel itu membuat jemaat itu jatuh di dalam hidup dalam perzinahan, saudara. Jadi saudara, ada dua hal saudara yang kita harus perhatikan berkaitan dengan spirit Isabel itu. Saudara, bahwa spirit Isabel itu membuat kita itu jatuh di dalam dosa. Katakan jatuh di dalam dosa. Saudara, yang kedua, saudara, yang dilakukan oleh roh Isabel ini adalah dia menyebarkan intimidasi, ketakutan, saudara, bahkan depresi hari-hari ini. Bahkan kepada Elia pun dia lepaskan spirit itu sehingga Elia sempat kabur, saudara. Elia sempat mau mati saja, saudara. Katanya begini, saudara, ya, hari-hari ini banyak orang tidak takut mati, tapi takut hidup, saudara. Wah, kita jangan seperti itu ya. Kita harus berani hidup. Haleluya, katakan berani hidup. Saudara, pikiran orang-orang durhaka ini bicara tentang apa? Pikiran orang-orang durhaka ini bicara tentang daging, perbuatan daging. Galatia 5, 19, 21. Coba kita lihat, saudara. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang dosa-dosa seksual, saudara. Seks di luar nikah, ya, masturbasi, pornografi, LGBT, porno aksi, seks bebas, gonta-ganti pasangan, semua bentuk-bentuk imoralitas seks, saudara. Saudara, hati-hati. Saudara, hati-hati, saudara, sama ini, dosa seksual. Ini dosa bukan hanya mengincar orang-orang dewasa sekarang, tapi juga mengincar anak-anak muda. Anak-anak muda, perhatikan hidupmu. Jangan mau dirusak oleh Isabel, saudara. Lewat apa? Lewat perzinahan, lewat percabulan, lewat dosa-dosa seksual. Putuskan itu dalam nama Yesus. Katakan amin. Berikutnya, penyembahan berhala, sihir. Ini bicara tentang apa? Ini bicara menyeleweng dari Tuhan. Ini bicara tentang tidak setia. Ini bicara tentang melanggar perintah Tuhan. Sihir dan segala bentuknya, saudara, ini tidak berkenan sama Tuhan. Mau bicara tentang dukun, ya, pijat mistik, ramalan, rapalan mantra, kebatinan, meditasi mengosongkan pikiran, ilmu-ilmu sihir, saudara. Nggak ada namanya ilmu hitam, ilmu putih, saudara. Ilmu sihir itu semua dari si jahat, saudara, ya. Menyembah orang mati, nenek moyang, semua ini, saudara. Ini bicara tentang penyembahan berhala dan sihir, saudara. Saudara ingat bagaimana Isabel membawa seluruh bangsa Israel berdosa dengan cara membuat mereka menyembah Baal. Saudara, hari-hari ini, kalau kita melakukan ini, segera kita berbalik kepada Tuhan. Segera kita tinggalkan, saudara. Kenapa? Karena ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena kalau kita berbuat ini, kita menjadi umat yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi saya berdoa, hari-hari ini, setiap kita yang mau meninggalkan perbuatan-perbuatan ini, setiap kita dikuduskan menjadi umat-umat yang layak bagi Tuhan. Katakan haleluya. Saudara, kemudian berikutnya bicara tentang perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, saudara. Ini bicara tentang pikiran orang-orang durhaka yang menyebabkan rusaknya hubungan satu dengan yang lain. Suka berantem, sedikit-sedikit tersinggung, saudara, ya, dendam, gak senang orang lain bahagia. Bahkan dikatakan di sini amarah, saudara. Amarah itu apa? Amarah itu suatu sikap kegeraman dalam hati yang membawa kepada kebencian, saudara. Saudara, hati-hati. Kepentingan diri sendiri. Ini orang yang suka memanfaatkan orang lain demi mencapai tujuan sendiri, nggak peduli sama orang lain, asalkan dirinya aman, masa bodoh dengan orang lain, mati sana, saudara. Yang penting saya hidup, dengar ini. Di masa-masa seperti ini, jangan terpancing hidup kayak gini, saudara. Ya, firman Tuhan mau kita tuh peduli sama sesama. Amin. Firman Tuhan mau kita itu mementingkan kepentingan orang lain lebih daripada diri kita sendiri, saudara, ya. Tuhan berkati kita supaya kita itu jadi berkat buat orang lain. Yang mau katakan amin. Terus roh pencideraan, ya, roh pemecah. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang suka membagi kepahitan, mempengaruhi orang, sehingga yang tadinya orang ini baik-baik saja jadi benci kepada orang-orang tertentu. Hati-hati loh, saudara. Ini termasuk kategori pikiran durhaka di hadapan Tuhan. Ingat, kalau kita menceritakan keburukan orang, saudara, lihat diri kita sendiri juga nggak sempurna, saudara. Kayak itu jangan jadi hakim, cukup satu hakim kita, itu Tuhan, amin. Jangan jadi antek-anteknya iblis untuk jadi artificial enemy di tangan iblis, saudara. Ya, kita jadi membuat
musuh-musuh buatan, saudara. Orang itu bukan musuh, ya. Musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita adalah spirit iblis. Katakan amin. Saudara, kedengkian. Kedengkian ini bicara tentang apa? Dengki ini adalah sebuah sikap permusuhan, saudara, yang ditunjukkan dengan berkata kasar, pikiran negatif, sinis, bahkan bisa mengarah kepada hal-hal yang merusak, saudara. Ya, cek hati kita. Jangan sampai kita punya pikiran-pikiran seperti itu. Jangan sampai kita punya keinginan-keinginan seperti itu, saudara. Mabuk, pesta pora, dan sebagainya. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang mencari kesenangan dengan cara hidup di dalam dosa, ya. Mabuk itu membuat seorang hilang kesadaran. Saya nggak tahu apa enaknya mabuk, saudara, ya. Saya pernah sekali dulu, saudara, ya, sebelum bertobat, ya, saya diajak teman tuh minum, saudara, ya. Saya pikir teh manis, saudara. Rupanya itu alkohol, saudara, ya. Jadi, waktu saya minum, saudara, saya terasa pusing. Saya bilang, saya pusing. Jangan tidur. Dibawa keliling, saudara, ya. Mungkin waktu itu gejala saya gejala-gejala mabuk, saudara, ya. Ternyata nggak enak, saudara, mabuk itu. Saya heran kok ada orang suka teler, suka mabuk. Denger ya, pemabuk bertobat loh. Ini bukan umat yang layak loh di hadapan Tuhan loh. Amin, saudara. Pesta pora, saudara, ya. Wah, ini sebenarnya bicara tentang perbuatan daging, ya. Jangan. Pikiran orang-orang durhaka harus diubah menjadi apa? Pikiran orang-orang benar. Perhatikan Filipi 4, saudara. Inilah pikiran orang benar. Jadi akhirnya, saudara-saudara, ya, Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya. Lihat bagaimana bedanya pikiran orang-orang benar, saudara, ya. Yang tadinya berpikir tentang imoralitas seks, saudara, ya. Dia pikir yang suci, saudara. Bagaimana hidup kudus, ya. Satu pasangan sampai mati, ya. Nikah dulu, baru berhubungan, ya. Saudara, ini bicara tentang kekudusan, ya. Bicara tentang semua yang sedap didengar, saudara. Orang yang hidup benar, pikiran orang-orang benar, itu tidak suka menceritakan keburukan orang lain. Saudara, kalau menceritakan keburukan orang lain, sebenarnya itu sedap didengar nggak? Sebenarnya nggak sedap didengar. Apa enaknya mengetahui keburukan seseorang, saudara? Ingat, kita ini juga orang yang tidak sempurna. Kita juga punya keburukan, saudara. Bayangkan kalau keburukan kita, kelemahan kita, dicerita-ceritain keluar, saudara. Ini bukan sesuatu yang sedap didengar, saudara, ya. Tapi yang sedap didengar adalah, wah, kalau ini contoh hari-hari ini, wah, ada Indonesia berhasil meraih, ya, medali emas Olimpiade. Ya, wow, bicara tentang wah, bagaimana pelayanan menghasilkan buah jiwa-jiwa, ya. Bagaimana ketika ada orang-orang yang lapar, saudara, kita layani mereka, lepas dari kelaparan mereka, saudara, jadi berkat. Saudara, ini kan enak didengar, saudara. Kebajikan, saudara, ya, yang ada dalam pikiran kita berbuat baik, ya, ada pikiran kita mengampuni, yang ada dalam pikiran kita berbuat kasih kepada orang, saudara, ya. Semua ini akan datang damai, saudara, ya. Tapi coba bayangin pikiran kita sebentar-bentar kesalahan orang, bagaimana menjatuhkan orang lain, ya, bagaimana hati kita disakiti dan sebagainya, saudara, nggak enak itu, saudara. Tapi inilah pikiran-pikiran orang benar yang Tuhan mau saudara dan saya pikirkan. Kalau kita pikirkan semuanya itu, saudara, kita mau izinkan hubungan kita yang rusak menjadi pulih kembali seperti sedia kala. Saudara, Anda dan saya, umat-umat yang layak di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa, kita buka tangan kita. Saya percaya setiap kita mau jadi umat yang layak, amin. Kalau kita mau jadi umat yang layak, izinkan hari ini Tuhan menjamah hatimu. Buka hati terhadap Tuhan. Mari cek, apakah hari-hari ini kita rindu sama Tuhan? Kita rindu bersekutu dengan Tuhan. Kita rindu mengetahui jalan-jalannya. Apakah kita rindu mengikuti perintahnya? Saudara, ketika bicara tentang hari-hari ini umat yang layak, itu umat yang pulih hubungannya dengan Tuhan. Bicara tentang bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita dengan Bapa itu pulih. Kita dengan orang lain itu pulih.
Mari, jikalau hati kita ada sesuatu yang Tuhan ingatkan, sesuatu yang gak seharusnya kita simpan, mari izinkan Tuhan mengeluarkan itu dari kita, mengeluarkan itu dari hidup kita. Jangan biarkan Engkau menyimpan sesuatu yang akan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, yang akan membuat kita tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita buka hati kita. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, Tuhan, jamah hati kami. Mungkin di dalam kami, Tuhan, dalam hati kami, tanpa kami sadari ataupun kami sadari, Tuhan, ada sesuatu yang gak berkenan. Tuhan, mari saat ini, Tuhan ambil dalam nama Yesus. Tuhan ambil dalam nama Yesus. Tuhan gantikan kami. Pulihkan kembali hubungan kami dengan Tuhan. Tambahkan kerinduan kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Tambahkan cinta kami kepada Tuhan hari demi hari. Karena kami tahu bahwa Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami. Oh Tuhan, pulihkan hubungan kami. Mungkin ada teman-teman kami Tuhan, ya sempat rusak hubungannya. Akibat mungkin kami sendiri yang berbuat salah Tuhan. Mungkin akibat kami juga Tuhan, yang dengan kata-kata kami melukai orang lain. Tuhan, kami ingat kepada mereka. Tuhan, jamah hati setiap kami. Mungkin ada suami sempat menyakiti istrinya. Mungkin istri sempat menyakiti suaminya. Oh Tuhan, perdamaikan saat ini dalam nama Yesus. Tuhan, perdamaikan saat ini dalam nama Yesus. Biarlah kasih yang sempurna yang dari surga itu, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus itu membalut hati kami ya Tuhan. Oh mungkin kami sempat bertengkar dengan pemimpin kami, bahkan mungkin dengan pembimbing rohani kami Tuhan, dengan pelayan Tuhan yang lain, mungkin dengan jemaat Tuhan yang lain. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus. Oh Tuhan, Engkau memulihkan kembali hubungan kami. Bukankah Engkau berkata dalam firman-Mu, kalau hidup seseorang berkenan di hadapan Tuhan, musuh orang itu pun diperdamaikan dengan dia. Itu Tuhan, kami berdoa, kami gak mau menghabiskan energi kami Tuhan terhadap isu yang dialihkan oleh si iblis. Kami gak mau menghabiskan energi kami, waktu kami Tuhan, untuk melawan musuh yang buatan iblis Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, saat ini kami sadar, kami berjaga-jaga, kami melawan iblis, karena kami tahu dialah lawan sesungguhnya ya Tuhan. Ketika kami berhenti melawan yang bukan musuh kami yang sebenarnya, maka kami percaya kemenangan Engkau sediakan di depan. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau akan mengangkat hidup kami Tuhan. Engkau akan membuat kemuliaan-Mu hadir dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar saat ini juga Tuhan, kami berdoa, biarlah pikiran-pikiran kami yang gak benar, pikiran-pikiran dosa, disingkirkan dalam nama Yesus. Digantikan dengan pikiran orang-orang benar. Kami yang mau berpikir yang benar, yang suci, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yang mulia. Biarlah itu yang terus menjadi pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Bapa di sorga, sekarang kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari saudara yang kasih Tuhan, persiapkanlah perjamuan kudus ini. Dan mari kita bangkit berdiri. Inilah tubuh Kristus. Mari katakan bersama-sama. Ini adalah tubuh Kristus. Ini adalah daging anak domba Allah. Aku percaya bahwa Dia sudah menyerahkan tubuhnya supaya aku yang seharusnya binasa peroleh hidup yang kekal. Aku yang seharusnya menderita, aku mendapatkan kelepasan. Dan bahwa di dalam tubuh Kristus ada bilur-bilur yang menyembuhkan aku. Aku percaya dan aku terima kuasa bilur itu. Dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Saudara, mari angkat cawan kita. Katakan, inilah darah Kristus. Darah anak domba Allah yang sudah dicurahkan untuk membasuh segala pelanggaranku. Aku percaya di dalam darah anak domba Allah ada kuasa, ada perlindungan. Maka karena aku percaya, aku meminumnya dan aku menerima kuasa darah Yesus. Minumlah.
Mari kita berdoa. Naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu ya Bapa. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Aku menerima kuasa-Mu. Aku menerima kasih-Mu. Aku menerima kebenaran firman-Mu. Sebab itu kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat kedua tangan saudara. Angkatlah wajahmu. Dan terimalah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Api Pentakosta yang ketiga turun ke atasmu saat ini. Api Pentakosta yang memberikan engkau otoritas dan kuasa. Api Pentakosta yang akan terus menyala membuat pelitamu tetap bernyala. Api Pentakosta yang ketiga yang akan memberikan engkau kekuatan untuk menerobos kegelapan. Turun ke atasmu. Turun saat ini. Aku minta dalam nama Tuhan Yesus, turun saat ini. Roh Kudus hembusi kami semuanya. Hembusi kami dengan api Pentakosta yang ketiga. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau terima. Korialaba canda makaralaba. Kira canda makaralaba ralaba sikapata karam. Engkau terima itu. Kira masanda makaralaba ralaba canda. Terima dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sertai anak-anak-Mu Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit. Berikan kiranya kekuatan kepada mereka yang lemah. Dan biarlah kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Kristus Sang Raja Damai. Serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Turun kata saudara sekalian. Menyertai engkau hari ini. Sampai Maranatha. Saudara yang percaya sambut berkat Tuhan sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Shalom saudaraku dimanapun Anda berada. We love you as much as Christ loves us. Haleluya.